Tapi lagi-lagi perempuan itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ada suara perempuan yang sangat halus berbisik di telinga Pak Sobirin. Ia melihat perempuan-perempuan itu tertawa dengan suara tawa yang sangat melengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam misterier. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Pada episode podcast misteri kita kali ini, kembali saya akan menceritakan pengalaman horor. Ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Pak Sobirin. Pak Sobirin ini adalah seorang pengamen ondel-ondel. Nah, jadi pada bagian akhir video ini saya akan ceritakan bagaimana ceritanya saya bisa ketemu dengan Pak Sobirin ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, silakan dulu subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Jangan lupa juga like di video ini jika kalian suka, komen juga serta share ke teman-teman kalian. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita masuk aja ke ceritanya. Cerita pengalaman horor ini dialami oleh Pak Sobirin pada tahun 2005 lalu, yang dimana Pak Sobirin ini berprofesi sebagai pengamen ondel-ondel yang sudah dijalaninya dari tahun 2001 sampai dengan sekarang. Pak Sobirin harus menafkahi istri dan keenam anaknya. Setiap harinya Pak Sobirin keluar dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Hari itu pendapatan yang diperoleh oleh Pak Sobirin dirasa kurang. Akhirnya ia pun terus mengamen sampai pukul 11 malam. Dan kisah pengalaman horor yang dialami oleh Pak Sobirin ini pun dimulai. Kala itu ia hendak pulang dan melewati sebuah lapangan yang sepi dan gelap. Di lapangan itu ia melihat ada beberapa perempuan dan Pak Sobirin pun tanpa berpikir panjang bergerak mendekati perempuan-perempuan itu. Siapa tahu dia mendapatkan sedikit uang yang lumayan buat tambahan belanja istrinya besok, ucap Pak Sobirin dalam hati. Singkat cerita, ketika hendak mendekat, Pak Sobirin kala itu sempat merasa sedikit merinding, dikarenakan yang dimana ia melihat perempuan-perempuan tadi dari kejauhan sedang asik mengobrol. Tiba-tiba sekarang semuanya terdiam dengan muka yang pucat menatap Pak Sobirin dengan tatapan yang tajam. Demi uang, ia pun tidak memperdulikan hal itu dan memberanikan dirinya untuk terus mendekat dan menyapa perempuan-perempuan itu. "Permisi, Neng. Maaf mengganggu, Neng." Tapi perempuan-perempuan itu diam membisu. Kembali kala itu rasa merinding yang amat sangat menyelimuti Pak Sobirin, dan tiba-tiba ada suara perempuan yang sangat halus berbisik di telinga Pak Sobirin. "Kenapa, Bang?" Spontan Pak Sobirin terkejut dan langsung membalikkan badannya. Ia melihat sesosok perempuan mengenakan seperti daster berwarna putih dengan wajah yang sangat pucat. "Maaf, Neng, saya mengganggu. Saya mau numpang ngamen," ucap Pak Sobirin. Perempuan itu pun hanya mengangguk tanpa ada mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya Pak Sobirin langsung menjalankan aksinya sebagai pengamen ondel-ondel keliling. Belum selesai, perempuan itu sudah memberikan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam ember yang Pak Sobirin pegang. Sebelum pergi, Pak Sobirin pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Tapi lagi-lagi perempuan itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan lapangan itu, Pak Sobirin mengecek uangnya yang ada di embernya itu. Alangkah terkejutnya saat ia mendapati uang sebesar Rp400.000. Saat itu Pak Sobirin seolah tidak percaya. Ia sempat menggigit jarinya saat itu dan sakit yang ia dapat. "Aku tidak bermimpi," ujarnya. "Uang ini nyata." Saat itu juga ia langsung bersujud syukur
dan memasukkan uang tersebut ke saku celananya. Dengan rasa senang, tak sabar ingin pulang ke rumah untuk memberikan uang tersebut ke istrinya. Setibanya di rumah, istrinya mendapati Pak Sobirin sangat senang, dan Pak Sobirin pun bercerita kala itu. Istri Pak Sobirin tidak percaya dengan cerita suaminya, yang dimana hanya dengan mengamen bisa dapat uang segitu banyak. Di tengah rasa ketidakpercayaan, akhirnya istrinya pun berkata, "Mimpi kamu, Mas." Dengan rasa percaya diri, Pak Sobirin berniat mengambil uang yang ia dapat untuk diperlihatkan kepada istrinya. Tiba-tiba, saat merogoh saku celananya, Pak Sobirin tidak mendapati uang itu. Yang ada hanya uang sebesar Rp35.000 yang ia peroleh saat mengamen, dan beberapa lembar daun mangga yang dilipat-lipat. Hal itu membuat Pak Sobirin amat terkejut. Akhirnya ia segera membuka celana dan kembali untuk memeriksa. Ia menemukan lubang kecil di saku celananya. "Ya, Bu, kantongku bolong," ucap Pak Sobirin. "Ya, apa aku bilang, Mas? Mungkin kamu mimpi. Ya sudah, kalaupun memang uang itu ada, mungkin belum rezeki kita. Lagian masih iseng pakai ngantongin daun mangga segala. Mas." Kala itu Pak Sobirin tidak menyadari perihal daun mangga itu bisa ada di saku celananya. Pak Sobirin seperti dihipnotis sehingga ia tidak menghiraukan hal itu. Pak Sobirin juga belum merasakan kalau hal itu sangatlah ganjil, karena sobekan di saku celananya itu amatlah kecil dan sangat tidak mungkin uang bisa keluar dari lubang itu. Kalaupun uang itu jatuh, kenapa lipatan daun mangga itu masih ada di dalam saku celananya? Keesokan harinya Pak Sobirin pun kembali menjalani profesinya seperti biasa. Kali ini ia tidak sendiri, tetapi ditemani oleh keponakannya yang bernama Icang. Dan alhasil saat itu ia pun belum mendapatkan uang sama sekali. Dan saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Bagaimana ini? Tidak mungkin aku tidak membawa uang sedikit pun. Mau makan apa istri dan anak-anakku besok? Ucap Pak Sobirin. "Cang, kamu sudah capek belum? Kita belum mendapatkan uang sepeser pun hari ini. Kita lanjut dulu ya, siapa tahu ada rezeki." Icang pun kala itu menuruti kata-kata pamannya. Pak Sobirin dan Icang pun kembali melanjutkan mengamen sampai tiba pukul 10 malam. Di sana Icang sudah sangat kelelahan, dan akhirnya Pak Sobirin memutuskan untuk pulang dengan membawa uang Rp15.000 seingat Pak Sobirin kala itu. Ketika di perjalanan pulang, lagi-lagi ia melintasi lapangan kosong yang gelap itu, dan tiba-tiba ia kembali melihat beberapa sosok perempuan yang ia lihat kemarin. Ia melihat perempuan-perempuan itu tertawa dengan suara tawa yang sangat melengking, sehingga saat itu Pak Sobirin kembali merinding. Icang saat itu sudah merasa takut. Tapi karena untuk urusan perut, Pak Sobirin pun lagi-lagi mengabaikan hal itu. Icang yang sudah kala itu merasa hal yang ganjil sempat melarang pamannya. Tapi alhasil Pak Sobirin tidak mendengarkan ucapan Icang. "Kita perlu uang, Cang. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh deh. Yang penting kita dapat uang. Ayo sini." Akhirnya mau gak mau Icang pun mengikuti perkataan pamannya. Mereka pun kembali mendatangi perempuan-perempuan itu, dan kali ini perempuan-perempuan itu berbicara kepada Pak Sobirin. "Sini bang, mainkanlah ondel-ondel itu, kami akan memberimu uang." Mendengar hal itu Pak Sobirin sangat bersemangat. Kembali ia meminta Icang untuk menghidupkan musik dan lalu ia pun menari.
Perempuan-perempuan itu kembali tertawa dengan hebatnya suara lengkingan tawa yang membuat Icang merinding dan sangat ketakutan. Di sana Icang ingin berlari meninggalkan pamannya, tapi lagi-lagi kaki Icang tidak bisa digerakkan, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Icang hanya bisa diam dan berdoa kala itu. Pak Sobirin masih asik menari, dan saat itu Icang melihat pamannya seperti hilang kendali. Icang pun mematikan alat musiknya, tetapi Pak Sobirin tidak berhenti menari dan malah semakin menjadi. Paman, paman. Icang pun memegangi ondel-ondel itu, dan dari dalam terdengar suara tawa cekikikan perempuan, dan tak lama paman beserta ondel-ondelnya pun terjatuh. Icang sangat panik kala itu, dan ia tidak melihat siapa-siapa lagi di sana. Tanpa memikirkan perihal perempuan-perempuan itu, Icang pun berteriak untuk meminta bantuan. Dan sekitar 10 menit ada 3 motor yang melintas dan akhirnya membantu Icang untuk menyadarkan pamannya. Tak beberapa saat Pak Sobirin pun tersadar dengan kondisi linglung serta tubuhnya lemas tak berdaya. Orang-orang itu pun mengantarkan Pak Sobirin dan Icang pulang ke rumahnya. Oke Misteria, bagaimana tadi cerita pengalaman horor yang diceritakan oleh Pak Sobirin sebagai pengamen ondel-ondel? Nah, tadi kan sempat di awal cerita saya sempat menyampaikan akan menceritakan sedikit bagaimana saya bisa bertemu dengan Pak Sobirin dan Icang. Beberapa minggu lalu saat saya ke minimarket, dan sampainya di depan minimarket saya melihat 2 orang pengamen ondel-ondel. Satu orang bapak-bapak dan satu lagi pemuda, ya pemuda tanggung lah. Ya bisa dibilang ya mungkin sebaya umur-umur 25 ke atas. Nah, jadi mereka duduk di depan minimarket itu dan raut muka mereka sedikit kelelahan. Ya kelihatan lah, saya bisa ngelihat nih kondisi raut muka orang kalau memang lagi kelelahan. Waktu itu saya kebetulan memesan martabak. Saya kemudian dengan sengaja mendekati kedua orang itu. Saya tidak memberikan uang sepeser pun kepada mereka, tapi melainkan saya memberikan 2 botol air mineral serta 1 porsi martabak untuk mereka bawa pulang. Nah, di sela-sela sambil menunggu martabak itu siap, nah jadi saya sapa nih Pak Sobirin sama Pak Icang itu, Bang Icang lah. Nah, jadi saya sempat tanya-tanya, ya tinggal di mana Pak, ya terus aslinya mana, terus sudah berapa lama jadi pengamen ondel-ondel. Nah, jadi sudah kita sempat cerita-cerita. Nah, yang nggak disangka-sangka beliau ini menceritakan pengalaman horor. Jadi dari pembicaraan pun berlanjut cukup lama, kurang lebih sekitar 20 menit lah. Hanya sayangnya waktu itu aku tidak bawa handphone ataukah ya apalagi voice recorder ya. Nah, jadi awalnya saya sempat ragu dengan ceritanya ini, dikarenakan agak sedikit membingungkan dari segi bahasa dan kata-katanya yang tidak beraturan. Nah, akhirnya Bang Icang inilah nih yang menceritakan kembali ceritanya dengan bahasa dan kata-katanya yang lebih buat saya lebih gampang mengerti. Jadi okelah, mungkin sekian podcast misteri dari saya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa terus dukung channel Merah Putih Creator dengan cara like di video ini jika kalian suka, komen di video ini juga, terus share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Okelah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.